Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik Capaian Pembelajaran Bahasa Indonesia Fase F kelas 11. Sebelum memulai presentasi kami, izin memperkenalkan nama. Nama saya Maria Immaculata Ine dengan NIM 23010100044. Saya Maria Crescencia Ina Molan dengan NIM 2301010039. Saya Rosina Suralo Triawale dengan NIM 23010101038. Saya Helena Stolenwerk dengan NIM 23010101059. Saya Mirna Dulu dengan NIM 2301010061. Saya Maria Ventiana Lewar dengan NIM 23010101046. Baik, pada akhir fase F kelas 11, peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu mengkreasi gagasan dan pendapat untuk berbagai tujuan. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbahasa yang melibatkan banyak orang. Peserta didik mampu menulis berbagai teks untuk merefleksi dan mengaktualisasi diri untuk selalu berkarya dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia di berbagai media untuk memajukan peradaban bangsa. Capaian pembelajaran bahasa Indonesia yang pertama adalah menyimak. Peserta didik mampu mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dan menyimak berbagai jenis teks baik non-fiksi maupun fiksi dalam membentuk monolog, dialog, dan gelar bicara untuk mengkreasi dan mengapresiasi gagasan dan pendapat untuk menanggapi teks yang disimak. Tujuan pembelajaran ini adalah agar peserta didik mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan evaluatif ketika menyimak teks fiksi maupun non-fiksi. Berikut saya akan menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut. Yang pertama, evaluasi gagasan dan pandangan. Peserta didik diharapkan bisa mengevaluasi berbagai gagasan dan pandangan yang terdapat dalam teks, baik dalam bentuk monolog, dialog, maupun gelar bicara atau talk show. Mereka harus memahami kaidah logika berpikir yang benar untuk menilai apakah gagasan yang disampaikan logis dan relevan serta bisa membedakan antara opini dan fakta. Yang kedua adalah kreasi dan apresiasi gagasan. Setelah menyimak teks, peserta didik diharapkan mampu mengkreasi dan mengapresiasi gagasan baru berdasarkan pemahaman mereka sendiri. Mereka harus dapat mengemukakan pendapat atau respon yang mendalam dan terstruktur terhadap gagasan yang mereka simak. Dengan kata lain, peserta didik tidak hanya memahami isi teks, tetapi juga mampu menilai keabsahan ide-ide yang disampaikan dan merespons dengan pandangan atau tanggapan yang kritis dan kreatif. Selanjutnya, membaca dan memirsa. Membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi, dan merefleksi teks sesuai dengan tujuan dan kepentingannya untuk mengimbangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan potensinya. Sedangkan untuk memirsa merupakan kemampuan peserta didik untuk memahami, memaknai, menginterpretasi peserta, serta merefleksikan sajian cetak, visual, atau audiovisual sesuai pengetahuan. Keterampilan dan potensinya, komponen-komponen yang dapat dikembangkan dalam membaca dan memirsa, diantaranya kepekaan terhadap fonem, huruf, sistem isyarat, kosakata, struktur bahasa atau tata bahasa, makna, dan metakognisi. Jadi, peserta didik harus mampu mengevaluasi gagasan dan pandangan berdasarkan kaidah logika berpikir dari membaca berbagai tipe teks seperti non-fiksi maupun fiksi.
Di media cetak dan elektronik, peserta didik juga harus mampu mengapresiasi teks fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya adalah berbicara dan mempresentasikan. Peserta didik mampu menyajikan gagasan, pikiran, dan kreativitas dalam berbahasa dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menyajikan karya sastra secara kreatif dan menarik. Peserta didik juga mampu mengkreasi teks sesuai dengan norma kesopanan dan budaya Indonesia. Peserta didik juga mampu menyajikan dan mempertahankan hasil penelitian serta menyimpulkan masukan dari mitra diskusi. Yang berikut menulis. Peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan metakognisi untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik mampu menulis berbagai jenis karya sastra. Peserta didik mampu menulis teks refleksi diri. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian, teks fungsional dunia kerja, dan pengembangan studi lanjut. Peserta didik mampu memodifikasi atau mendekonstruksikan karya sastra untuk tujuan ekonomi kreatif. Peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karyanya di media cetak maupun digital. Berikut kompetensi menulis peserta didik. Yang pertama, menulis dengan pemikiran yang mendalam. Peserta didik mampu menuangkan ide, pemikiran, pandangan, dan pengetahuan metakognisi secara logis, kritis, dan kreatif untuk berbagai tujuan. Yang kedua, menghasilkan karya sastra. Peserta didik mampu menulis berbagai jenis karya sastra seperti puisi, cerpen, dan drama dengan mengekspresikan keunikan dan kreativitasnya. Yang ketiga, menulis refleksi diri. Peserta didik mampu menulis teks refleksi diri yang mencerminkan pemahaman dan pemikiran atas pengalaman pribadi. Yang keempat, laporan penelitian dan teks fungsional. Peserta didik mampu menulis hasil penelitian, teks fungsional dunia kerja, serta pengembangan kajian lebih lanjut dengan cara yang sistematis dan relevan. Yang kelima, modifikasi karya sastra untuk ekonomi kreatif. Peserta didik mampu memodifikasi atau mendekonstruksi karya sastra untuk tujuan ekonomi kreatif dengan mempertimbangkan daya jual dan inovasi. Yang keenam, menerbitkan karya di media. Peserta didik mampu menerbitkan tulisan hasil karya di media cetak maupun digital sehingga dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Melalui kemampuan ini, peserta didik dapat mengembangkan potensi literasi serta mengasah keterampilan menulisnya untuk menghadapi kebutuhan akademik di dunia profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.